kita akan masuk lagi pada pelajaran kita. Ya. Namun di sini kita akan mulai lagi seperti biasa, ice breaking ya. Ice breaking ini apa yang harus kita lakukan? Ya, silakan ambil tiket yang ada di nos sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Ya, ambil. Ambil satu saja sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Oke, yang sudah langsung ke tempatnya. Sudah langsung ke tempat duduknya. Oke, sudah. Oke, sekarang ice breaking kita pada saat ini kalian sudah mengambil tiket emoji, ya. Emoji gambar ada gambar yang tertawa, gembira, sedih, ya. Ya, coba angkat dulu saya tahu dulu ya. Ya, ada yang senyum, ada yang menangis, senyum. Oke, sekarang boleh diungkapkan, Sifra, kenapa sampai hari ini sangat bergembira? Boleh diungkapkan? Kenapa Sifra? Ayo. Lagi senang begitu ya? Ya. Kamu? Senang? Kamu? Ya, tadi di sini saya lihat ada yang menangis. Boleh diungkapkan kenapa sampai menangis, Dok? Ya? Karena apa tadi? Alasannya? Tidak di apa? Dipukul orang tua ya? Ya. Kenapa sampai dipukul? Nakal. Oh, nakal. Ya, jadi kalau dipukul itu karena nakal. Jadi jangan nakal di rumah ya, Dok? Ya. Oke. Saat ini kita akan dari hasil tadi, mari kita lepaskan semua pergumulan kita, ya. Pergumulan kita baik dia senang maupun sedih tadi di rumah. Kita mulai lagi kita lakukan meditasi. Halo Bapak Ibu, Kita meditasi dulu ya. Apa ya? kabar? Tenangkan pikirannya. Pikiran. Ya, sewaktu-waktu ada rasa membangun fokus. Ya, siap. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Siap ya. Baiklah duduk atau duduk. Pertama, Siap. hentikan sejenak apa yang Hentikan, Anda lepaskan semua emosinya. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Ambil posisi yang Saat aman. duduk ataupun berdiri sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Oke. Duduklah dengan posisi tegak, Ya. tidak membungkuk, namun tetap rileks. Relax. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Kiri dan kanan rilekskan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Paha meja juga boleh. Lemaskan jari-jari tangan. Jari-jarinya dilemaskan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Kakinya jangan dikanting. Dilemaskan. Istirahatkanlah. Lemaskan kakinya. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Tutup mata. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Tutup mata, jangan dibuka. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Tarik lagi. Lepas perlahan. Napas masuk, Tarik lagi. napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda.
Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan Oke, buka matanya. lanjutkan kembali. Ya, sekarang kita bagaimana perasaannya saat ini? Lega? Lega, karena tadi sudah mulai banyak pikiran. Sekarang kita kosongkan kembali pikiran. Kita masuk lagi ke pelajaran kita yang sekarang, yaitu tentang apa? Tentang dulu kan kesepakatan kelas tentang budaya positif ya, tentang kesepakatan kelas. Jadi yang harus kita lakukan pada saat ini, kesepakatan kita yang sudah kita berikan yaitu pertama tadi berdoa sebelum belajar. Tadi setelah kita masuk tadi kita sudah berdoa, oke, lanjut. Kemudian saat belajar dimulai tidak ada yang mengganggu teman di samping kiri kanannya. Itu kesepakatan kita yang harus kita jaga. Kemudian tidak ada yang keluar pada saat pelajaran dimulai. Kalau sudah belajar mulai, jangan ada yang keluar masuk. Paham ya? Kemudian mengerjakan tugas tepat pada waktunya yang ditentukan oleh guru. Dan yang kelima, tidak boleh berbicara sebelum diskusi dimulai. Ya? Jadi yang berbicara itu hanya guru. Bisa? Oke. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita pada saat ini tentang udara bersih bagi kesehatan. Apa? Tadi kalian sudah menghirup udara yang sangat segar ya. Kita sudah keluarkan melalui apa itu yang kita hirup itu kira-kira? Oksigen ya, benar ya. Yang kita keluarkan apa itu? CO2 ya. Oke. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran kita. Saat ini melalui media video, sistem pernapasan melalui layar infocus nanti kalian akan dapat menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dengan baik. Ini yang akan menjadi tugas kalian. Paham? Kemudian yang kedua, melalui tanya jawab nanti, ya, kalian akan dapat menyebutkan isi teks yang diamati melalui video yang berkaitan dengan organ pernapasan pada manusia. Oke. Ya, sekarang kita simak video berikut ini. Jadi jangan ada berbicara sesuai kesepakatan kita, ya. Simak baik-baik videonya. Ini kita akan belajar tema 2, sub tema 3, pembelajaran Fokus di sini. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar dulu ya. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Kita lihat simak baik-baik gambarnya. Nah,
Pada gambar ini daerahnya tampak berkabut. Kira-kira mengapa ya pada gambar tersebut daerahnya tampak berkabut? Nah, ini bukan kabut seperti pada daerah-daerah dataran tinggi atau pada daerah yang dingin. Tapi kabut yang ada ini adalah kabut asap. Ya, jadi disimak baik-baik. Apa ya penyebab dari kabut asap? Simak baik-baik videonya. Penyebab dari bencana kabut asap adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini akan menimbulkan bencana kabut asap yang sangat mempengaruhi masyarakat dan sangat berbahaya bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut. Di Indonesia sendiri sudah beberapa kali terjadi bencana kabut asap. Terus, Nah, kabut asap itu berbahaya. Kenapa? Karena asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan kita. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat berbahaya. ini sudah sesuai video apa ya? Sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen dioksida. Ternyata bahaya sekali ya kabut asap itu. Nah, apalagi bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia? Perhatikan ya di hadapan kalian. Yang pertama, bahaya dari kabut asap bisa menyebabkan iritasi pada mata, pada hidung, dan tenggorokan. Karena tadi itu asap yang dibawa itu akan menimbulkan debu yang sangat tipis yang akan membentuk seperti jelaga. Itu yang menyebabkan mata, hidung, dan tenggorokan kita bisa iritasi. Kemudian yang kedua dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi pada saluran pernapasan kita. Kemudian kabut asap juga dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit kronis lain seperti bronkitis kronik. Orang yang punya penyakit asma di udara yang bersih saja dia sulit untuk bernapas, apalagi di daerah yang terkena kabut asap akan semakin sulit dia bernapas. Kemudian kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru itu berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Bahaya kabut asap yang lain adalah menyebabkan polusi pada air bersih, pada tanaman sayuran, pada buah-buahan, dan pada makanan yang tidak ditutup. Karena tadi debu-debunya itu bisa menempel pada air, pada tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan kabut asap dapat memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi pada masyarakat yang berada di sekitar daerah terdampak kabut asap. Nah, bagaimana ya cara melindungi diri dari bahaya kabut asap seandainya kita berada di daerah yang dekat atau daerah yang terdampak dari bencana kabut asap? Jika kalian berada di daerah yang terkena kabut asap, kalian sebaiknya menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah atau di luar gedung. Kemudian, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah. Itu wajib, karena debu atau partikel-partikel kecil yang terhisap itu akan mempengaruhi saluran pernapasan kita. Kemudian, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu dan partikel halus yang menempel pada tenggorokan itu akan larut dan masuk ke pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Kemudian, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat jika kamu mengalami kesulitan bernapas. Kemudian, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Namun, jika dalam sudah kondisinya parah, asap pasti akan masuk ke rumah juga. Kemudian, jangan lupa untuk menutup tempat penampungan air minum dan makanan agar makanan dan minuman itu terlindung dengan baik dari
asap. Dan buah-buahan dan sayuran itu harus dicuci sebelum dikonsumsi, karena debu dan partikel-partikel halus itu pasti menempel di buah dan sayuran, dan harus kita cuci sebelum dikonsumsi. Jadi ini ya cara melindungi diri dari kabut asap. Nah, bernapas itu merupakan kebutuhan utama makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Beberapa cara dapat kita lakukan untuk menjaga organ pernapasan kita agar tetap sehat. Apa saja cara-caranya? Berikut beberapa caranya. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Cara yang kedua adalah menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan agar udara yang kita hirup itu tetap sehat. Dan menanam pohon di lingkungan sekitar, karena pohon itu akan memproduksi oksigen yang akan membuat pernapasan kita atau udara juga menjadi lebih sehat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang membuat pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kita dapat Simak baik-baik Edo. Kata tanya. Ini sudah kita bahas kemarin dan sekarang akan kita ulas. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa itu merupakan informasi tentang suatu hal atau tidak. Kata tanya di mana ini untuk mengetahui informasi tempat. Kata tanya kapan ini untuk mengetahui informasi waktu. Kata tanya siapa ini untuk mengetahui informasi waktu atau pokok dari teks. Kemudian kata tanya mengapa ini mengetahui informasi alasan suatu hal. Tentang suatu hal ya. Tanya bagaimana ini mengetahui untuk informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Baik anak-anak, sekian ya penjelasan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Oke, sekarang Pak Guru akan lanjutkan materinya ya. Tadi ini udara bersih sudah, kemudian menyimak video sudah. Ya, tadi di situ ada kabut asap ya. Kabut asap berbahaya karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga ya. Jelaga partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Jadi ini ya. Kemudian selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon atau O3 ya, sulfur dioksida atau SO2, karbon dioksida atau CO, dan nitrogen dioksida atau NO2 ya. Itu yang penjelasan tadi saya ringkas lagi. Kemudian bahaya kabut asap tadi ya bagi kesehatan, yang pertama menyebabkan iritasi pada mata ya. Jadi mata akan sakit, akan merah kalau terkena asap yang banyak ya. Kemudian menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi ya. Kemudian yang berikut memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain. Jadi kita yang ada sesak-sesak napas itu penyakit asma ya. Kemudian menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas seperti Edo sudah lelah ya. Kemudian menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Kemudian yang berikut memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut ISPA akan mudah terjadi. Ya. Cara menanggulanginya tadi ya, hindari keluar rumah, memakai masker, minum air putih banyak, segera berobat ke dokter, upayakan agar asap di rumah asap dari luar tidak masuk ke rumah, tempat penampungan air minum harus ditutup rapi, kemudian buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dimakan, gitu ya. Kemudian cara menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu menggunakan masker tadi, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, menanam pola
pohon di lingkungan sekitar. Nah, ini yang akan menjadi tugasnya. Silakan dibuat pertanyaan mengenai isi video tadi ya, yang kalian sudah simak. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Contoh, kata tanya apa? Satu saja ya, kami tulis. Pilih salah satu. Apa? Apakah kejadian bencana kabut asap diakibatkan karena kebakaran hutan? Boleh begitu ya? Atau di mana? Di mana kebakaran hutan itu terjadi? Ya, macam-macam ya. Boleh? Mulai dari sekarang. Kapan? Kapan itu terjadi? Bisa ya? Itu sebuah pertanyaan. Silakan dituliskan. Oke? Ya, boleh ditulis. Satu saja dipilih. Satu pertanyaan sebentar nanti saya suruh satu-satu mengungkapkan. Oke? Ya. Bisa dipilih salah satu. Bisa pilih apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke? Salah satu bentuk pertanyaan. Ya. Lanjut. Yang sudah langsung berdiri ya, saya akan lihat siapa yang sudah. Edo, keluar dulu di luar, di muka, di luar. Baik. Keluar. Ya, ya, ayo dulu. Satu saja ya, satu. Kalau Kelvin dia selalu mulai pindah. Satu saja Kelvinnya. Mau pilih yang mana ya? Oke, lanjut. Sudah ada yang bisa ungkapkan? Citra sudah? Ya, coba ungkapkan. Berdiri kalau ungkapkan. Ya. Tanya apa? Apa yang ditanyakan? Ya, di mana? Di mana terjadinya kebakaran? Masih bagus. Apa lagi? Ayo. Siapa yang menyebabkan kebakaran? Oke, mantap. Kamu? Mengapa kebakaran hutan terjadi? Nah, siapa lagi yang bisa? Coba. Ya, kapan kebakaran hutan itu terjadi? Oke. Mengapa terjadinya kebakaran? Ada lagi yang lain? Ya. Di mana kebakaran itu terjadi? Tahu? Belum. Oke, saya rasa semua bisa ya. Bisa ya? Oh. Coba kira-kira apa? Coba. Belum. Oke. Ayo. Apa? Kapan terjadinya kebakaran? Mantap, semua bagus ya. Oke. Saat ini kita akan lanjut ya. Itu hasil diskusi kita. Kita akan membuat satu kesimpulan dari bacaan kita tadi. Buatlah kesimpulan sesuai tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu sistem pengawasan pada manusia ya. Boleh dibuat dari sekarang tentang kesimpulan dari bacaan ya. Ini siswa dapat menjelaskan sistem pengawasan pada manusia. Bisa dijelaskan kembali dengan apa yang kalian jelaskan tadi. Ya. Ada kembali bisa diungkapkan? Ya. Saya bagi. Udara masuk ke tubuh dan melewati proses pengalihan. Praktiknya ketika dihubung oleh rambut-rambut biru, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saringan cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus atau bronkiolus. Kemudian berujung di alveolus. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang bisa? Ya. Bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Ya. Hindari aktivitas di luar rumah. Selalu memakai masker jika keluar rumah. Minumlah air putih lebih banyak. Segera berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan bila mengalami kesulitan pernapasan. Lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah.
tempat penampungan air minum harus ditutup. Oke, mantap. Sana. Bisa? Oke. Ini adalah catatan pengelolaan yang terdapat setelah pembuatan terakhir sebelum paru-paru. Proses merupakan saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai yang masuk dan keluar udara, bronkus juga berfungsi menjaga infeksi. Iya. Oke, saya rasa semua sudah bisa menjelaskan tentang apa yang kita buat hari ini. Nah, sekarang kita tiba pada tugas kita hari ini, ya. Sebelum kita masuk pada tugas, saya ajak lagi kita bermeditasi lagi, ya. Karena tadi saya lihat sudah mulai ada beban lagi kalian, ya. Mari, ya, kita sama-sama bermeditasi lagi. Kalian coba dulu. Ya. Kita bermeditasi lagi, ya. Oke, siap. Sebelum kita mengerjakan tugas hari ini, marilah kita kembali bermeditasi, kita kosongkan pikiran kita, ya. Ya, sekarang tutup matanya, rilekskan tangannya, ya, badannya. Oke. Sudah? Oke, tutup matanya. Tutup semua matanya. Ya, kosongkan pikiran kalian, jangan pikirkan yang lain-lain, ya. Jangan pikirkan yang lain-lain, kosongkan pikiran kalian. Ya, tarik nafasnya dalam, lepas, lemaskan tangannya semua, kaki kanan, perutnya, kakinya dilemaskan. Ya, kita tarik lagi nafas, lepas, tarik lagi nafas. Oke, lepas. Ya, sekarang tutup, buka matanya. Sekarang kita akan masuk pada tugas kita. Tugas kamu pada saat ini adalah membuat pertanyaan mengenai kata tanya, ya, apa, bagaimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi kata tanya apa satu, kata tanya di mana satu, kata tanya kapan satu, kata tanya siapa satu, kata tanya mengapa satu, dan kata tanya bagaimana juga satu. Jadi ada berapa soalnya? Jadi buat semua. Ya, ada 6 soal yang kalian kerjakan. Sudah bisa mengerjakan hari ini? Sudah. Oke, cukup ya. Ya, silakan. Buat teman tadi yang menjelaskan. Iya, ya. Sesuai yang dijelaskan tadi, kalian buat kata tanyanya dalam satu nomor satu. Bisa? Bisa. Oke. Iya. Oke, sudah boleh kerjakan? Ya, boleh misalnya. Tidak masalah. Yang penting tidak ada diskusi dari pihaknya. Kerja masing-masing. Oke, sudah bisa dimulai? Oke, silakan dimulai. Selesai. Nanti dulu.